Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Terima kasih sudah berkunjung ke website saya untuk belajar sertifikasi. Ini kita bicara tentang FSC kembali. Ya, mungkin temanya hari ini bagaimana saya tahu standar FSC apa yang akan saya gunakan untuk ke perusahaan saya. Di FSC itu banyak sekali standar yang sudah ada di website FSC itu sendiri, mulai standar CB-nya, standar COC-nya, kemudian standar untuk di FMU-nya atau pabrik, kebijakannya, dan sebagainya. Semuanya lengkap. Nah, untuk mengetahui hal itu, maka kita masuk dulu ke website FSC Connect dulu. Ini websitenya, masuk ke sini. Biarkan loading sementara untuk mencari dokumennya. Nah, kemudian setelah masuk ke website FSC-nya, kita klik bagian yang di kotak ini. Kita klik. Nah, di sini kan ada beberapa tool. Tool inilah fungsinya beda-beda. Ini dokumen center, jadi semua tentang dokumen FSC. Ini bicara tentang trademark, ini bicara tentang mencari sertifikasi yang pernah kita bahas. Ini jarang dipakai karena kita hari ini mencari dokumen standar. Kita klik di dokumen center, dia akan review. Oke, di dokumen center ini muncul banyak sekali dokumen yang Bapak bisa belajar. Di contoh ini dokumen prinsip kriteria FSC, ini tentang istilah-istilah, ini tentang Forest Management Unit yang untuk SLIM. Ini banyak sekali. Nah, kita tidak bahas semuanya karena di sini cukup banyak sekali dokumen yang ada. Kita hanya konsentrasi pada dokumen tentang pabrik atau manufaktur yang akan menuju untuk sertifikasi. Kira-kira dokumen apa yang harus saya pelajarin dan apa fungsi dokumen itu. Yang pertama adalah ini untuk kategori pabrik ya. Pabrik yang satu set, dua set, ataupun pabrik yang multi set, artinya grup ya. Yang kita bahas. Jadi standar apa yang akan saya pakai pada saat nanti saya mengajukan sertifikasi untuk perusahaan saya yang kategori pabrik. Kita hanya belajar di lingkup pabrik saja. Oke, yang pertama yang standar harus Bapak Ibu kuasain adalah tentang produk group ya. Produk group kita lihat produk group. Ini standar ini standar tentang produk group. Apa fungsinya standar ini? Jika misalnya Bapak Ibu sekalian adalah sebuah pabrik ke misalnya furnitur, maka di sini nanti akan keluar kode-kode tiap produk, baik input maupun output. Tadi Bapak Ibu harus memilih. Kita klik saja ya. Ini internetnya lagi tidak bagus sepertinya, jadi kita skip saja. Oke, tentang produk group. Jadi di FSC itu ada namanya produk group, dalam artian semua jenis input mulai dari log, sound timber, kayu gergajian, terus molding, komponen, finger joint laminating, furnitur, pintu, sampai produk yang kecil mungkin kayak
pensil, tisu dan sebagainya, itu ada kode-kodenya. Untuk kode kertas juga ada kode-kodenya sendiri-sendiri. Jadi di situ nanti Bapak Ibu harus memilih. Ini dokumennya. Jadi kita bisa di download. Nah, di konteks ini harus memilih produk grup mana yang akan Bapak Ibu sertifikasi. Misalnya Bapak punya produk yang banyak sekali, mungkin indoor, outdoor, terus pintu sebagainya, tinggal dipilih saja mana yang sertifikasi, apakah semua atau hanya sebagian saja. Terus inputnya apa aja itu ditentukan. Inputnya misalnya kodenya ABC, ya itu Bapak harus tentukan. Kemudian bentuk kertas juga ada di sini kode-kodenya. Semua jenis produk yang kategori forest product dari hutan, termasuk juga recycle paper ataupun recycle kayu, ya kayu termasuk juga, atau produk yang non hutan, resin dan sebagainya itu juga masuk. Jadi di sini produk-produk yang bisa dilakukan sertifikasi FSC ini. Ini versinya sudah versi 21. Kemudian ini harus Bapak Ibu kuasain. Kemudian yang ini 40004, nah ini COC-nya. Jadi COC-nya itu kalau di bahasa sederhana kan adalah standar COC ini standar acak bala yang melingkupin semua proses di sebuah industri mulai dari A sampai Z harus terpenuhi semuanya. Jadi, ini lengkap. Nah, di 40004A ini adalah inti dari proses auditnya nanti. Jadi di semua ini, semua verified ada, mulai penunjukan representatif, training, terus evaluasi supplier, mencari supplier, core label dan sebagainya ada di sini. Itu harus Bapak terpenuhi standar ini, semacam bahasa sederhana checklistnya. Ini tinggal download versi sekarang versi 31. Ini rencana versi 31 ini 40004 versi 300 COT kemungkinan akan berubah ya. Nah, perubahannya masih di tahap draft saja. Jadi final 2026 kalau salah. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini yang tentang COC-nya. Setelah COC, maka perusahaan itu akan menggunakan logo ya. Logo di sini juga ada logo. Nah ini standar logo yang akan dipakai. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan logo, maka harus memenuhi standar ini 5001. Harus terpenuhi dari A sampai Z, persyaratan cukup banyak untuk maju audit. Ini versinya sekarang udah 21. Nah, ini bisa di-download, ada bahasa Indonesia sama bahasa Spanish ya. Bahasa Inggris sama bahasa Spanish. Indonesia tidak ada sampai sekarang. Ini harus terpenuhi untuk perusahaan yang akan menggunakan logo, harus compile terhadap 50001 versinya sekarang 21. Jadi udah ada 3 tadi standar. Pertama adalah produk group yang tadi, yang berapa tadi, produk group 40004A. Kemudian tentang COC-nya sudah kita belajarin. Terus 005 logonya. Ini paling banyak dipakai untuk perusahaan yang kategori single set atau beberapa set, bukan multi site. Dan bahan bakunya itu mulai dari virgin forest dan sampai ke kertas. Ini menggunakan ini wajib, harus terpenuhi 3 standar ini. Ya, kalau tidak terpenuhi ya tidak lulus auditnya. Ya, ini harus terpenuhi semuanya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu menggunakan kayu bekas bongkaran rumah, terus bekas relek api atau kayu bekas dari
retail, karton-karton bekas, itu lapak-lapak Madura, ditambah lagi standarnya. Standar ini reclaim material. Nah ini. Jadi beda lagi. Atau bahasa sederhana ditambah 40004 versinya masih versi 2.0. Itu harus terpenuhi juga. Jadi semakin kompleks sebuah sistem ataupun sebuah supply chain, maka standar itu akan naik juga. Jadi kalau perusahaan beli bahan bakunya adalah kayu bekas, kayu bekas bongkar rumah atau ada kereta api, maka 40004 wajib dipakai. Terus 40007 wajib dipakai. Terus 40004 COC ini dipakai nggak? Iya, tetap dipakai. Jadi ada 4 itu kalau misalnya menggunakan kayu bekas ataupun menggunakan bahan reclaim material yang untuk kertas bekas itu pakai. Jadi kalau kertas bekas berarti ada dipakai ini 04 sebagai COC-nya, produk grupnya dipakai, terus logonya kalau pakai logo dipakai, logonya dipakai ini CW ya, logo dipakai 50, ini logonya dipakai yang ini, logo yang ini, kemudian ini dipakai. Jadi harus terpenuhi, tidak bisa cuma ini saja, tidak. Jadi ini semua dipenuhi. COC, produk grup, logo sama trademark lah. Kalau perusahaannya itu ternyata multiset, misalnya PTA, PTB, PTC, tapi satu grup perusahaan, maka dia menggunakan tambah lagi standar ya, multiset 40003 ini wajib dipakai. Jadi semakin kompleks, maka standarnya juga semakin banyak. Ini versinya sudah 21 yang multiset ya. Nanti kita lebih detailkan di pembahasan multiset. Kita bicara hari ini standar saja. Itu standar-standar yang biasa dipakai oleh pabrik untuk mendapat sertifikasi FSC COC. Nah, terus bagaimana standar yang lain? Banyak sekali di sini. Kalau misalnya hutan ya menggunakan standar yang hutan. Ini hanya pola itu kebijakan-kebijakan ya. Jadi kebijakan tentang trademark dan sebagainya, kebijakan tentang AR dan sebagainya itu ada di polisi, itu pola itu FSC polisi itu kebijakan. Ini kebijakan tentang AF, artificial MLV, bisa dibaca di sini. Jadi cukup lengkap. Ya kita tidak bahas FMU ya karena bukan di spek saya. Jadi saya khawatirnya salah, tetapi secara garis besar kalau standar hutan itu ada yang kategori apa ya, kayak HPH itu beda sama yang hutan rakyat atau SLIM, nah, itu beda lagi tuh. Tapi kita nggak bahas di sini karena bukan di spek saya. Nah, polisi itu kebijakan-kebijakan yang di FSC. Ini semacam penjelasan terhadap sebuah standar atau penjelasan sebuah case. Jadi bisa dibaca-baca sesuai dengan kebutuhannya. Ya, silakan. Itu aja sharing tentang saya tentang dokumen standar di FSC yang harus dipenuhi untuk kategori perusahaan yang pabrik, trader, bahan bakunya kayu bulat atau dari hutan langsung ataupun reclaim material atau kertas bekas. Jadi sudah include semuanya, baik menggunakan logo ataupun tidak menggunakan logo, baik yang single set maupun yang untuk multi set ya. Itu sharing dari saya tentang standar. Jadi ini selalu diupdate oleh FSC ya. Membacanya adalah versi ya tadi itu versi 20, 21, versi 31. Nah, itu biasanya beberapa tahun akan dirubah lagi jika misalnya ada perubahan tentang standar. Nah, tahun ini sepertinya ada draft perubahan yang untuk beberapa standar di FSC ya. Secara detail nanti kita bikin sekilas tentang perubahan apa aja yang di FSC standar yang terbaru yang rilis di mungkin
2 tahun lagi atau 1 tahun lagi ya. Setahu saya 2 tahun lagi ya, 2026 ya. Ya itu aja dari saya untuk belajar tentang bagaimana mencari standar yang akan kita gunakan di websitenya FSC. Jadi untuk memahami standar apa, klausel dan sebagainya mungkin tidak kita share di sini ya, itu kan wilayah pihak lain yang punya tugas yang untuk menjelaskan setiap standar, setiap klausal, setiap verifier terpenuhi, tidak terpenuhi, major minornya, itu tidak akan kita bahas di sini karena itu kan wilayah ranahnya di publis ya, itu wilayah ranahnya pihak lain untuk menjelaskan secara intensif ke Bapak Ibu sekalian. Oh, ini maksudnya apa, verifier ini, terus konsekuensinya apa, temuannya major minornya apa, itu tidak dibahas karena itu akan sangat dalam sekali dan itu bukan tugas di wilayah publik ya, jadi wilayah pihak lain yang akan menjelaskan di konteks ini ya, bagaimana memenuhi terhadap standar dan jika mendapat sertifikat FSC yang harus terpenuhi. Kalau tadi bahan bakunya log berarti kan 3 standar, bahan baku bekas berarti menggunakan 4 standar, itu aja. Jadi very banyak sekali di situ, jadi harus dipenuhin, tidak boleh ada yang terlewatkan. Kalau bahasa sederhananya tidak boleh ada yang major. Kalau ada major berarti tidak terbit sertifikat, harus ditutup dulu sertifikatnya kurang lebih 3 bulan proses penutupannya, baik omset maupun ondes ya, itu kembali ke lembaga masing-masing sertifikasi. Nah, itu aja dari saya tentang sharing dokumen apa atau standar apa yang akan saya pakai jika perusahaan saya tipenya begini gitu. Kira-kira sudah paham ya? Nah, kita berharap cukup paham. Jadi kalau pabrik saya furnitur, bahan bakunya sound timber berarti 3 standar, artinya 3 standar yang dipakai ya, standar COC nya, kemudian standar ininya dipakai COC nya, 04A dipakai standar, terus untuk logonya itu kalau sound timber misalnya kayak bulat. Terus perusahaan saya ada beli misalnya kayu kayu recycle aja pakai ini, pakai yang 40007 yang untuk recycle di bawah ya, yang untuk recycle. Nah, recycle mana nih? Ini polisi, kelewat. Nah itu ini yang recycle material. Meskipun produknya sedikit ya tetap pakai. Kemudian kalau misalnya project certification tadi ada di mana ya? Document. Jadi untuk project misalnya pembangunan sebuah gedung dan sebagainya itu menggunakan project ya, project certification bisa asal menuin ini biasanya bikin apa ya, contohnya bikin gedung atau bikin rumah yang untuk project tertentu ya boleh menggunakan ini. Kalau CW ini untuk FSC CW nya ya, ini nggak kita bahas. Begitu dari saya, terima kasih, salam lestari.